Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Walaupun di rumah, kita harus tetap semangat. Nah, anak-anakku, tema pembelajaran agama kita hari ini ya, untuk kelas 5 itu adalah Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Nah, anak-anakku, inilah judul pembelajaran kita. Untuk ya, supaya kita betul-betul siap untuk belajar, kita awal dengan doa dulu ya. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, berkat karunia-Mu kami dapat kembali belajar hari ini. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari, yakni Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami masing-masing, sebagaimana dinasihatkan Rasul Paulus, mampu kami sadari dan kembangkan demi kehidupan bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, sudah awali kegiatan kita dengan doa. Kita akan lihat ya. Mungkin saya akan bertanya. Kalian ingat ya, kalau lihat gambar ini kira-kira gambar apa ya? Peristiwa apa itu? Ya, Pak, kok ini kita belajar Roh Kudus? Kok lihat gambar ini kayak gambar pelajaran sejarah? Nanti kita akan hubungkan ya. Apa sih hubungannya? Nah, sebetulnya kalau kalian lihat gambar ini ya, gambar, kemudian ada tulisan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Ini kira-kira peristiwa apa ya? Iya, Sumpah Pemuda. Nah, masih ingat? Ya, apa isinya? Masih dong. Nah, isinya yang pertama apa? Ya, pertama kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, inilah ungkapan Sumpah Pemuda yang terjadi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, bagaimana sih situasi bangsa kita pada waktu itu? Ya, ketika Sumpah Pemuda ini digagas, ketika Sumpah Pemuda ini diungkapkan oleh pemuda-pemuda pada waktu itu. Ya, kita bisa lihat dari pelajaran sejarah ya. Pada menjelang Sumpah Pemuda, situasi suku-suku bangsa belum terhubung satu dengan yang lain. Mereka masih terpecah-pecah ya. Mereka pemuda-pemuda dari Sumatera, dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Papua, Ambon, ya, Nusa Tenggara, ya, mereka masih terpecah belah. Maka perlu membangun suatu yang melawan penjajah, karena bersatu kekuatan mereka menjadi besar. Nah, ingat ya, jadi kalau kita bersatu, kekuatan kita menjadi besar ya, maka digagaslah Sumpah Pemuda itu ya. Jadi berdasarkan keyakinan itu maka lahirlah Sumpah Pemuda ya. Dengan Sumpah Pemuda mereka bertekad dan tersatukan menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Ya, dengan Sumpah Pemuda suku mereka mendapat identitas baru sebagai bangsa Indonesia. Inilah yang menyatukan. Kita tidak terpecah-pecah lagi ya. Kita dari mana? Tapi kita disatukan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Nah, apa sih ya sebetulnya hubungannya? Nah, bagi orang Katolik, apa makna dari Sumpah Pemuda itu sebetulnya ya? Jadi bagi orang beriman, sejatinya peristiwa Sumpah Pemuda diyakini merupakan karunia Tuhan karena menyadari bahwa kekuatan yang muncul untuk bersatu dengan gigih memperjuangkan kesatuan itu merupakan karunia dari Tuhan dan sebagai karunia Roh Kudus kepada bangsa Indonesia ya. Kita sebagai orang beriman Kristiani harus yakin itu ya, bahwa ini adalah anugerah Roh Kudus bagi bangsa kita ya. Itu pun terungkap sekali lagi ya, kesatuan itu terungkap dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Masih ingat lagu ini? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ingat lagu ini ya? Kesatuan itu adalah anugerah dari Allah sendiri, karunia Roh Kudus kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku, kita belajar dari kitab suci. Kalau kita sudah belajar dari sejarah, sekarang kita belajar dari kitab suci. Ya, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 21. Saya bacakan ya. Bertindak seturut karunia Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Paulus menasihati agar kita bertindak seturut karunia iman yang kita terima. Tidak perlu memikirkan hal yang lebih tinggi. Ya, jadi menurut Santo Paulus, ya, karunia pertama-tama yang diberikan kepada setiap orang adalah iman. Ya. Jadi iman adalah karunia yang pertama yang kita terima. Nah, dengan iman orang itu boleh mengenal Allah dan hendaknya yakin agar manusia bersatu kembali dengan Dia. Allah berkehendak bahwa manusia itu bahagia bersama Allah. Ya, manusia beriman, dengan beriman manusia bisa mengenal Allah, dan kemudian kalau mengenal Allah, kemudian kita bisa melaksanakan kehendaknya, dan kita diajak untuk menjadi bahagia bersama Allah. Itu adalah anugerah Roh Kudus yang pertama. Nah, macam-macam karunia, satu tujuan. Nah, ini yang dikatakan juga, nanti kita bacakan ya. Saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing anggota adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, dikatakan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Roma. Dari kutipan tersebut jelas bagi kita bahwa karunia ialah macam-macam kemampuan yang ada pada setiap orang. Nah, macam-macam karunia itu diberikan Tuhan agar kebersamaan dalam jemaat ya menjadi berkembang. Karena apa? Karena sekali lagi kita diberi karunia yang bermacam-macam dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, karena yang diterima setiap orang tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk jemaat dan masyarakat. Hendaknya karunia itu dijalankan juga dengan ikhlas, rajin, dan gembira. Inilah yang membuat kita menjadi jemaat, ya, menjadi pengikut Kristus yang saling berbagi. Karena apa? Karena kita dianugerahi kemampuan tidak untuk kita sendiri, tetapi juga untuk dibagikan, ya, untuk jemaat dan masyarakat, untuk gereja dan bangsa. Nah, itulah karunia-karunia yang Tuhan berikan, ya, yang Roh Kudus curahkan ke dalam diri kita, ya. Rahmat iman yang memampukan kita untuk mengenal Allah, melaksanakan kehendak-kehendak Allah, sehingga kita dipanggil untuk berbahagia bersama Allah. Kita juga diberi karunia-karunia
untuk berbagi dengan sesama kita. Untuk jemaat, untuk masyarakat, untuk gereja, dan untuk bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku, untuk sebagai bahan refleksi kita, ya, setelah kita belajar dari sejarah, belajar dari kitab suci, kita bertanya dalam hati kita, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik, kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Nah, anak-anakku, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah mengenali karunia itu dalam diri? Pernahkah kamu bertanya, apa sih karunia Allah yang diberikan kepadaku, sehingga aku gunakan untuk diriku dan juga orang lain? Sudahkah aku menggunakan karuniaku itu untuk melayani sesama? Nah, anak-anakku, itulah bahan refleksi kita untuk bertanya kepada diri kita, bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, sungguh-sungguh betul-betul kita kenali dan kita gunakan untuk melayani sesama, bukan hanya untuk kita. Ya, Rasul Paulus jelas ya mengajak kita untuk berbagi, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk umat, untuk jemaat, untuk masyarakat, untuk gereja dan bangsa. Nah, anakku, kita di ujung pembelajaran kita sudah mengawali dan akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Ya, kita siapkan hati, kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah atas pembelajaran kami hari ini. Ajarlah kami agar karunia roh yang Kau berikan kepada kami masing-masing, sebagaimana dinasihatkan Rasul Paulus, mampu kami sadari dan kembangkan demi kehidupan bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, ya, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita ya, untuk sebagai bahan evaluasi pendalaman kita, ya, apakah tadi yang saya sampaikan ada yang nyantol apa enggak, ya. Jelaskan apa saja nasihat Paulus ya yang termuat dalam surat kepada umat di Roma bab 12 ayat 1 sampai 21, ya. Tadi juga poin-poin pokoknya sudah saya sampaikan. Kemudian nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan karunia dan bagaimana karunia itu digunakan. Ya, tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan hubungan macam-macam karunia dengan hidup bersama. Ya, apa hubungannya tadi? Ada yang diberi karunia melayani, ada yang diberi karunia mengajar. Ya, apa hubungannya dalam hidup bersama? Ya, tadi juga sudah ditegaskan ya, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk jemaat, untuk masyarakat, untuk gereja, untuk negara, untuk bangsa Indonesia. Nah, sebagai tugas untuk penilaian penilaian keterampilan ya, jadi nanti silakan tuliskan karunia apa saja dianugerahkan Tuhan kepadamu dan bagaimana karunia itu kamu gunakan. Ya, kenali ya bakat dan kemampuanmu, ya, entah di dalam keluarga atau di lingkungan tempatmu bermain, ya. Tetapi sekarang masih masa pandemi ya, jadi jangan bertemu banyak orang dulu ya, jaga jarak, social distancing, ya, supaya kita tetap sehat. Oke, anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan. Kalau udah selesai, silakan nanti kirimkan ke Bapak Ibu guru, suster ya, melalui WA atau melalui Google Classroom atau Google Form. Oke, yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu. Saya ingatkan supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat, dan God bless you.